Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi Yogeswara Darmaningrat, kelas 7 Agribisnis C, MPM 2242 273, mata kuliah Teori Organisasi Kepemimpinan. Baiklah, dengan ini saya ingin menyampaikan laporan tentang penerapan budaya organisasi pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Cabang Dago, Bandung. Dan langsung saja saya sampaikan laporan ini. Yang pertama kali yang saya sampaikan ini tentang budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan elemen krusial yang menentukan keberhasilan, entitas, dan efektivitas sebuah entitas bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap budaya organisasi yang diimplementasikan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan fokus studi kasus pada kantor cabang Dago, Bandung dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Laporan ini merangkum dan mensintesis berbagai kerangka teori utama dari para ahli terkemuka di bidang manajemen dan organisasi. Analisis ini akan mencakup profil budaya korporat BRI secara umum serta manifestasi spesifiknya dalam praktek sehari-hari di tingkat cabang. Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai inti diterjemahkan menjadi pelaku operasional, yaitu yang pertama, peninjauan temuan utama. Kajian literatur menunjukkan bahwa budaya organisasi dapat dianalisis melalui berbagai lensa teoritis yang saling melengkapi. Stephen P. Robbins mendefinisikan budaya sebagai sistem makna bersama atau persepsi umum yang dianut oleh anggota organisasi. Perspektif ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana identitas kolektif terbentuk. Model Edgar Schein memperdalam analisis ini dengan mengusulkan 3 tingkatan budaya, yaitu artefak atau aspek yang terlihat, nilai yang dia anut atau prinsip yang dinyatakan, dan asumsi dasar atau keyakinan yang terintegrasi. Model ini menekankan bahwa perubahan budaya
yang efektif harus menyentuh level asumsi dasar yang paling mendalam. Kerangka kerja lainnya menawarkan pendekatan dimensional untuk memetakan dan membandingkan budaya. Teori dimensi budaya dari Get Hofstede misalnya mengidentifikasi 6 dimensi kunci seperti jarak kekuasaan dan individualisme versus kolektivisme untuk memahami perbedaan budaya. Sementara itu, kerangka nilai-nilai pesaing atau competing values framework dari Cameron dan Quinn mengkategorikan budaya ke dalam 4 tipe klan: adorasi, market, dan hierarki berdasarkan orientasi pada fleksibilitas versus stabilitas dan fokus internal versus eksternal. Terakhir, model dari Deal dan Kennedy mengklasifikasikan budaya berdasarkan 2 variabel, yaitu tingkat resiko dan kecepatan umpan balik. Kerangka-kerangka ini secara kolektif merupakan kerangka-kerangka ini secara kolektif menegaskan bahwa budaya adalah fenomena multifaset yang memengaruhi perilaku, pengambilan keputusan, dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya membahas tentang pengantar kerangka analitis. Untuk membedah kompleksitas budaya organisasi di BRI Cabang Dago, Bandung secara sistematis, laporan ini akan menggunakan pendekatan analisis dimensional. Metode ini dipilih karena berbagai teori yang telah diulas seperti model Hofstede, Schain, serta Cameron dan Quinn secara inheren berbasis pada dimensi atau level yang berbeda. Dengan menyandingkan berbagai dimensi ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih kaya dan struktur mengenai karakteristik, nilai-nilai, dan praktek yang membentuk budaya organisasi
yang teliti. Kerangka ini memungkinkan perbandingan langsung antara berbagai perspektif teoritis dan penerapannya dalam konteks studi kasus. Berdasarkan analisis komprehensif ini, kita sekarang dapat memeriksa dimensi-dimensi kunci yang muncul dari temuan penelitian ini. Tabel berikut menyajikan analisis dimensional dari berbagai teori budaya organisasi yang relevan. Nomor 1, aspek teori dimensi budaya Hofstede. Teori relevan dari teori Hofstede dan Susten unggulan dalam kajian budaya organisasi. Nilai perusahaan, budaya bentuk perilaku karyawan, keputusan, dan kesuksesan organisasi. Implementasi cabang, 6 dimensi Hofstede jelaskan perbedaan budaya organisasi. Dampak budaya, membantu organisasi sesuaikan strategi bisnis di lingkungan budaya berbeda. Aspek nomor 2, model budaya organisasi Edgar Schein. Teori Schein 1985 dan Hofstede 1980, kunci pahami budaya organisasi. Nilai perusahaan, pemerintah Indonesia adopsi nilai berakhlak pelayanan akun, yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Dari segi implementasi cabangnya, yaitu penerapan di pemerintahan Indonesia, digitalisasi, birokrasi, dan SPBE, BPS raih penghargaan sistem merit. Dari segi budaya, yaitu membentuk perilaku, pengambilan keputusan, dan kesuksesan butuh refleksi nilai dan keyakinan dasar. Nomor 3, aspek model budaya Deal dan Kennedy. Teori relevan yaitu model mengklasifikasikan budaya dan berdasarkan resiko dan kecepatan umpan balik. Nilai perusahaannya yaitu nilai kepercayaan, wiraga, cerita, ritual, dan majelis dalam organisasi. Segi implementasi cabangnya yaitu menganalisis budaya berdasarkan resiko dan kecepatan umpan balik pengambilan keputusan. Dari segi dampak budayanya yaitu membentuk cara kerja dan perilaku dalam organisasi bisnis. Aspek nomor 4,
teori budaya organisasi Stephen P. Robbins. Dari segi teori relevannya yaitu Robbins mendefinisikan budaya organisasi sebagai sistem makna bersama. Setelah itu dari nilai perusahaannya yaitu sistem makna bersama nilai primer dianut anggota organisasi. Selanjutnya dari segi implementasi cabangnya yaitu budaya ditetapkan maksudnya budaya ditetapkan maksudnya begini, budaya tetapkan tapal batas dan peran fungsional dalam organisasi. Dan segi dampak budayanya yaitu menciptakan persepsi umum di antara antara anggota organisasi. Dan aspek nomor 5, kerangka nilai-nilai pesaing atau competing values framework Cameron dan Quinn. Dari segi teori relevannya yaitu teori Cameron dan Quinn 2011 tentang budaya organisasi. Selanjutnya dari segi nilai perusahaannya yaitu menganalisis prioritas nilai dan maaf, saya ulangi lagi. Menganalisis prioritas nilai organisasi yaitu stabilitas atau fleksibilitas, fokus, internal atau eksternal. Selanjutnya dari segi implementasi cabangnya yaitu 4 budaya yaitu hierarki, klan, adokrasi, pasar, mengkategori apa namanya meng, men- mengkategorikan budaya organisasi. Dari segi dampak budayanya yaitu membentuk budaya mempengaruhi pengalaman karyawan dan keterlibatan organisasi. Kita selanjutnya membahas tentang analisis dan sintesis kerangka teoritis. Analisis dimensional yang disajikan di dalam tabel di atas memperlihatkan berbagai kerangka teoritis yang relevan untuk memahami budaya organisasi dengan membandingkan kelima model ini. Hofstede, Stein, Gill, dan Kennedy, Robbins, serta Cameron dan Quinn muncul wawasan mendalam mengenai sifat budaya yang multifaset. Setiap teori memberikan lensa unik yang ketika digabungkan menyediakan menyediakan toolkit diagnostik yang komprehensif untuk menganalisis kasus spesifik
seperti BRI cabang Dago Bandung. Ah, ini ada sebuah wacana, sebuah opini, apa, ada sebuah materi tentang yang pertama sintesis, definisi, dan struktur budaya. Fondasi pemahaman budaya organisasi diletakkan oleh Stephen P. Robbins yang mendefinisikan sebagai sistem makna bersama yang dianut oleh anggota organisasi. Definisi ini menekankan persepsi umum yang menciptakan identitas kolektif dan menetapkan batasan. Model Edgar Schein memperdalam konsep ini dengan membedah budaya ke dalam 3 tingkatan yang saling berhubungan, yaitu artefak atau yang terlihat, nilai yang dianut atau strategi, dan tujuan yang dinyatakan, dan asumsi dasar atau keyakinan yang tersembunyi dan mendarah daging. Pendekatan Schein sangat penting karena menyoroti bahwa perubahan yang efektif harus menembus lapisan permukaan dan menyentuh asumsi dasar yang mengarahkan perilaku aktual seperti yang diilustrasikan dalam dalam tantangan implementasi nilai-nilai berakhlak di instansi pemerintah. Secara bersamaan, kedua teori ini menunjukkan bahwa budaya bukan hanya tentang apa yang dikatakan organisasi atau nilai yang dianut, tetapi lebih penting lagi tentang keyakinan tak sadar membentuk tindakan sehari-hari. Model Schein memberikan kerangka kerja untuk mengidentifikasikan potensi kesenjangan antara nilai-nilai yang dinyatakan secara korporat seperti yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia dan praktek yang nyata di tingkat cabang. Selanjutnya membahas tentang materi kerangka klasifikasi dan diagnostik budaya. Setelah memahami struktur budaya, model dari Hofstede, Cameron, dan Quinn, dan Deal dan Kennedy menawarkan alat untuk mengklasifikasikan dan mengukur manifestasinya. Teori dimensi budaya Hofstede menyediakan 6 dimensi untuk membandingkan budaya seperti jarak kekuasaan dan individualisme,
versus kolektivisme yang membantu menjelaskan bagaimana perbedaan budaya mendasar mempengaruhi operasi bisnis. Kerangka ini sangat berguna untuk memahami dinamika internal dan menyesuaikan strategi dalam lingkungan yang lingkungannya beragam. Sementara itu, kerangka nilai-nilai pesaing atau CVF dari Cameron dan Quinn mengkategorikan budaya ke dalam 4 kuadran: klan, adokrasi, hierarki, dan pasar berdasarkan ke berdasarkan dua sumbu utama, yaitu fleksibilitas versus stabilitas dan fokus internal versus eksternal. Kerangka ini menawarkan cara yang sangat praktis untuk mendiagnosis tipe budaya yang dominan dalam sebuah organisasi dan memahami prioritas yang saling bersaing yang membentuknya model Bill dan Kennedy. Melengkapi ini dengan berfokus pada dimensi resiko dan kecepatan umpan balik yang secara langsung menghubungkan budaya dan dengan gaya pengambilan keputusan dan lingkungan operasional bisnis. Materi selanjutnya tentang implikasi untuk analisis BRI Cabang Dago Bandung. Ini materi yang terakhir saya sampaikan, bahwa implikasi untuk analisis BRI Cabang Dago Bandung ini materi yang terakhir dari saya. Baiklah, saya bacakan untuk yang terakhir ini. Yaitu sintesis dari kelima kerangka teoritis ini memberikan landasan yang kuat untuk analisis mendalam terhadap budaya organisasi di BRI Cabang Dago Bandung. Analisis dapat dimulai dengan menggunakan model search untuk mengidentifikasi artefak, misalnya tata letak kantor, penggunaan teknologi, nilai yang dianut, visi, misi, dan
em, nilai-nilai korporat BRI serta menggali asumsi dasar yang mungkin memengaruhi perilaku karyawan di cabang tersebut. Selanjutnya, kerangka kerja di dari Cameron dan Quinn dapat digunakan untuk memetakan apakah budaya cabang lebih condong ke arah hierarki atau struktur dan terkontrol, pasar atau kompetitif, dan berorientasi hasil klien atau kolaboratif dan seperti keluarga atau advokasi atau inovatif dan berani mengambil resiko. Dimensi Hofstede dapat memberikan wawancara maaf. Dimensi Hofstede dapat memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana hier, hier, hierarki kekuasaan dan sikap terhadap ketidakpastian memanifestasikan diri dalam interaksi sehari-hari di cabang. Gabungan pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya deskriptif tetapi juga diagnotis. Membuka jalan untuk rekomendasi strategis yang relevan dan dapat ditindaklanjuti. Dan hanya itu saja saya sampaikan laporan ini. Semoga laporan yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat bagi teman-teman di kelas dan juga untuk untuk, untuk orang lain yang ada di luar. Dan hanya itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan berkata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.